I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Di balik hasil imbang lawan Suriah, Malaysia simpan masalah serupa timnas Indonesia. Persiapan mepet hingga tak ada siaran TV. Thailand dihantam sederet masalah jelang Piala Asia 2023. Ungguli timnas Indonesia dan tiga raksasa, ini tim ASEAN tersukses dalam sejarah Piala Asia. Piala Asia 2023 di depan mata, Shin Taeyong pusing lihat lini belakang timnas Indonesia usai dilibas Iran. Kita lanjut beritanya, tapi jangan lupa untuk bantu subscribe dahulu channel ini agar admin bisa terus update berita sepak bola untuk kamu. Di balik hasil imbang lawan Suriah, Malaysia simpan masalah serupa timnas Indonesia. Timnas Malaysia mampu menahan imbang timnas Suriah dalam pertandingan uji coba menjelang Piala Asia 2023, bermain di Stadion Grand Hamad, Doha, Qatar, Selasa, 9 Januari 2024, dini hari WIB. Duel kedua tim berakhir imbang 2-2, Harimau Malaya, yang kini menempati peringkat 130 dunia, unggul lewat gol Arif Aiman Hanapi pada menit ke-39. Suriah berbalik unggul setelah mencetak 2 gol cepat dalam waktu 4 menit. Di pertengahan babak kedua, 2 gol dari tim peringkat 91 dunia itu dicetak oleh Pablo Sabat pada menit ke-70 dan Ibrahim Hesar, 74. Paulo Josue kemudian tampil sebagai penyelamat Malaysia dari kekalahan usai mencetak gol pada menit ke-78. Hasil imbang melawan tim dengan peringkat lebih tinggi menjadi bekal positif bagi skuad Harimau Malaya. Namun, tim asuhan Kim Pan-gon itu masih menyimpan satu masalah menjelang tampil di Piala Asia 2023. Kebobolan 2 gol menunjukkan masih ada kekhawatiran terkait kualitas lini pertahanan dan kiper Malaysia. Sebagai catatan, Malaysia hanya mencatatkan 1 clean sheet dalam 7 pertandingan terakhirnya. Malaysia hanya nirbobol saat menang 1-0 melawan Taiwan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sepanjang periode tersebut, tim negeri jiran total kebobolan 12 gol termasuk pada laga melawan Suriah. Kekhawatiran terkait lemahnya lini pertahanan dan kiper Malaysia diungkapkan oleh mantan pelatih UKM FC, Sulaiman Husin. Ini hasil yang positif tapi kami masih terbawa semangat saat menyerang dan melupakan lini belakang. Kami harus lebih berhati-hati saat menyerang dengan gencar, kata Sulaiman. Dikutip Superbowl.id dari Barian Komai, ia menambahkan, kita lihat Suriah mencetak 2 gol cepat dan aspek pertahanan ini patut ditingkatkan. Tentu saja hal itu disadari oleh para staf pelatih, sehingga pertahanan dan penjaga gawang harus lebih kuat karena Piala Asia 2023 akan lebih menantang. Persiapan mepet hingga tak ada siaran TV. Thailand dihantam sederet masalah jelang Piala Asia 2023. Timnas Thailand tidak henti-hentinya mendapat kabar yang tidak mengenakan menjelang tampil di Piala Asia 2023. Masalah wakil Asia Tenggara itu dimulai ketika mereka mengakhiri kontrak pelatih Mano Polking November lalu. Alhasil, Thailand harus berlaga di Piala Asia 2023 di bawah pelatih yang baru ditunjuk 2 bulan lalu Masatada Ishii. Juru taktik asal Jepang itu bahkan baru memimpin skuad Gajah Perang dalam satu pertandingan, hasilnya pun kurang memuaskan ketika mereka dibantai Jepang 0-5 dalam laga uji coba pada 1 Januari lalu. Kabar buruk bagi Thailand berlanjut ketika 2 bintang mereka harus absen karena mengalami cedera. Kedua pemain tersebut adalah Kapten Chanat Hipsongkrasin dan bomber veteran Terasil Dangda. Absennya kedua pemain tersebut di Piala Asia 2023 juga cukup disayangkan oleh Masatada Ishii. Absennya kedua pemain ini karena cedera sangatlah disayangkan, kata Ishii. Dikutip Superbowl.id dari Tetao 247, tak berhenti di situ. Thailand baru-baru ini kembali harus kehilangan satu pemain andalannya, winger mereka, Ekanit Panya, memutuskan untuk mundur dari skuad Piala Asia 2023 pada Minggu, 7/1. 2024. Alasannya, Ekanit ingin mendapat kesempatan berlatih bersama klubnya Urawaret di Amon selama pramusim, bukan hanya di dalam lapangan. Masalah juga menimpa Thailand di luar lapangan terkait dengan hak siar. Dilansir Superbowl.id dari Soha, tidak ada stasiun TV dari negara tersebut yang menyiarkan Piala Asia 2023. Stasiun-stasiun televisi nasional Thailand masih cukup cuek dalam membeli hak siar Piala Asia 2023. Otoritas Olahraga Thailand, SAT,
mengaku menghadapi kesulitan keuangan untuk mengambil hak siar Piala Asia 2023 menurut Maticon, rencana 50% dana negara dan 50% dana swasta telah dipertimbangkan. Namun, para lembaga penyiaran khawatir akan sulit mendapatkan keuntungan dari Piala Asia 2023. Ungguli Timnas Indonesia dan tiga raksasa, ini tim ASEAN tersukses dalam sejarah Piala Asia. Sebanyak 4 wakil Asia Tenggara akan berpartisipasi di Piala Asia 2023 yang dilangsungkan di Qatar mulai 12 Januari mendatang. Keempat tim tersebut adalah Timnas Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Thailand tercatat sebagai tim Asia Tenggara, ASEAN, yang paling sering mengikuti Piala Asia dengan 8 kali. Prestasi terbaik yang diraih tim Gajah Perang adalah finish ketiga di Piala Asia 1972 yang digelar di kandang sendiri. Pada laga perebutan tempat ketiga, Thailand menekuk Republik Khmer, sekarang Kamboja, melalui adu penalti. Indonesia dan Vietnam masing-masing telah tampil sebanyak 5 kali termasuk tahun ini. Disusul Malaysia, 4 kali, meski tidak sebanyak Thailand. Vietnam menjadi tim ASEAN dengan hasil terbaik dalam 2 partisipasi terakhir mereka. Pada edisi 2007, Vietnam adalah satu-satunya tim ASEAN yang mencapai perempat final saat Indonesia, Thailand, dan Malaysia gugur di fase grup. Sementara pada 2019, Vietnam mengalahkan Yordania untuk merebut tiket ke perempat final sebelum disingkirkan Jepang. Prestasi Vietnam dan Thailand lebih baik dari Indonesia dan Malaysia, yang belum pernah menembus fase gugur. Namun, tim ASEAN dengan performa terbaik di turnamen sepak bola terbesar di Asia bukanlah Vietnam atau Thailand. Posisi ini justru menjadi milik Myanmar, dengan pencapaian yang mereka dapatkan pada tahun 1968. Piala Asia 1968 diadakan di Iran dengan diikuti 5 tim yaitu Iran, Myanmar, Israel, Hong Kong dan Taiwan. 5 tim berkompetisi dalam sistem round robin dan 2 posisi teratas menjadi milik 2 tim debutan turnamen. Tuan rumah Iran memenangi 4 pertandingan, mencetak 11 gol dan meraih gelar juara dengan meyakinkan. Sementara Myanmar menang 2 kali, imbang 1 kali, hanya kalah sekali dari tuan rumah Iran. Hasil tersebut membuat Myanmar, yang saat itu masih bernama Burma, merebut posisi runner-up turnamen. Piala Asia 2023 di depan mata, Shin Tae-yong pusing lihat lini belakang timnas Indonesia usai dilibas Iran. Shin Tae-yong angkat bicara usai timnas Indonesia kembali telan kekalahan telak dalam laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Seperti diketahui, skuad Garuda akhirnya mampungkan segala persiapan mereka jelang turnamen Piala Asia 2023. Berkakhirnya segala persiapan itu ditandai dengan sebuah laga uji coba melawan Iran. Duel kontra Iran berlangsung di Al Rayyan Sports Club, Doha, pada Selasa, 9 Januari 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pertemuan kontra tim Meli jelas tak mudah bagi anak asuh Shin Tae-yong. Hal itu dikarenakan Iran berstatus sebagai raja kedua di benua Asia. Benar saja, tim Merah Putih harus mengakui kemenangan telak lawan dengan skor 0-5. Gawang yang dijaga oleh Hernando Ari Sutaryadi langsung dibobol oleh Shaman Ghoddos pada menit kedua. Keunggulan tim besutan Amir Galenoe itu bertambah pada menit ke-21, kali ini giliran Rozbeh Cheshmi yang mencatatkan namanya di papan skor. Tak sampai di situ, Iran kembali menambah pundi-pundi gol mereka pada babak pertama. Pada menit ke-35, Saman Falah membawa timnya unggul 3 angka, skor 3-0 untuk keunggulan tim Meli bertahan hingga akhir babak pertama. Memasuki babak kedua, tim asal Asia Barat tersebut kian beringas. Ada 2 gol tambahan yang diciptakan oleh Iran pada babak kedua. Kedua gol itu diciptakan oleh Mehdi Ghayedi pada menit ke-71 dan 87. Kedudukan 5 gol tanpa balas milik Iran tak berubah hingga akhir laga. Dengan ini, maka timnas tercatat tak pernah meraih kemenangan dalam laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Sebelumnya, mereka menelan 2 kekalahan saat melawan Libya. Pada laga perdana skuad Garuda tumbang dengan skor 0-4. Sementara pada laga kedua mereka hanya kalah tipis dengan skor 1-2. Seusai laga kontra tim Meli, Shin Tae-yong selaku pelatih kepala timnas Indonesia angkat bicara.